Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal uletnya. Ha, 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 hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Corona tak kunjung usai, para selebriti kian banyak yang mulai merasakan dampaknya. Seperti Tessa Kaunang yang saat ini tak lagi disibukkan dengan aktivitas syuting. Berdiam diri di rumah, artinya Tessa tak memiliki pemasukan seperti biasanya. Beruntung ia masih memiliki tabungan yang bisa ia pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan selama di rumah saja, ia bersama anak-anak mengaku tak pernah merasakan bosan. Pasalnya banyak aktivitas yang bisa ia lakukan, salah satunya adalah menonton film. Tapi kira-kira jika corona berakhir, hal apa ya yang pertama kali akan Tessa lakukan? Kegiatan di rumah ya di rumah aja. Di rumah sama anak-anak. Kalau anak-anak tetap ada kegiatan sekolah kayak gitu kan. Terus kalau Sabtu Minggu ya kita habiskan waktu ya apa sih kalau di rumah ya paling nonton DVD, masak-masak bareng kayak gitu lah. Apa ya? Biasanya sih saya nonton DVD, nonton film karena itu kan biasanya makan waktu bisa sampai 2 jam gitu kan, jadi udah habis lah waktunya. Buat saya sangat berpengaruh karena kegiatan saya ini nggak bisa dilakukan di rumah, yaitu syuting. Kalau syuting itu kan kita harus ada di lokasi, ada di set, ngelakuin sendiri, nggak mungkin rekaman pakai HP kayak gitu. Kalau wawancara-wawancara gini kita selama ini kan bisa tuh kirim by HP gitu kan. Nah kalau misalkan kayak syuting tuh nggak bisa. Nah kebanyakan sekarang yang namanya PH-PH itu juga pada berhenti, nggak bisa menjalankan kegiatannya. Karena apa ya? Karena kegiatannya kan yang kayak gitu sedang dihentikan sekarang ini. Jadi pasti berpengaruh. Terus udah gitu ya honor-honor semua berpengaruh loh. Saya ini nungguin, ntar alasannya belum ada yang aktif lah di kantor, keuangan belum masuk karena ada keadaan PSBB lah, wah macam-macam itu juga berpengaruh. Ya saya nggak usaha apa-apa ya karena kebetulan memang buat saya pribadi memang kondisi ini sangat berpengaruh buat kehidupan saya. Tapi belum sampai yang nggak bisa makan gitu loh, maksudnya gitu. Saya masih ada tabungan gitu. Cuman saya bukan berarti yang habis itu jadi jualan apa, karena memang maksudnya biasanya kebanyakan kan jualan kuliner nih, kebanyakan jualan makanan nih sekarang. Nah itu belum sampai ke situ sih gitu. Tapi intinya kalau dalam sebulan 2 bulan ke depan masih tetap kondisinya seperti ini kan otomatis kita harus berpikir lagi. Itu memang open endorse sih. Cuman memang ada yang mau, cuman nggak tahu kayak jadi enggak gitu loh, belum tentu jadi semuanya gitu. Makanya meskipun kita di rumah aja tapi kan banyak yang mesti tetap dibayar kayak kartu kredit yang katanya waktu itu dari pemerintah juga udah bilang bahwa ada keringanan untuk pembayaran kartu kredit mulai bulan Mei ini. Ada pembayaran minimum cuma 5% dari yang 10%, tapi belum semua bank terlaksana. Masih ada yang 10%. Terus udah gitu mitanya ya masih tetap aja sama kayak kemarin-kemarin. Itu kan agak menyusahkan kita, udah kita pemasukannya berkurang. Terus udah gitu mintanya juga mereka ya mesti sesuai dengan akhir bagaimana nih caranya. Makanya saya bilang kalau untuk saat ini mungkin saya berpikir saya masih ada tabungan, tapi saya juga nggak tahu ke depannya. Tapi kayak waktu itu baru kemarin kalau nggak salah saya dapat ada info
bahwa ya memang baru kondusifnya kita di Agustus. Kalau semuanya berjalan dengan baik, kondusif di Agustus kita udah kembali seperti normal. Jadi dari Juni udah ada kegiatan, Juli juga udah mulai banyak yang dibuka gitu, tempat-tempat pergi kemana-mana. Kebetulan anak saya juga nggak ada yang bilang bosen, bersyukur banget karena mereka itu betah banget di rumah, meskipun kegiatannya bener-bener ini di rumah banget gitu loh. Tapi buat saya sih semua kejadian yang ada sekarang ini bisa kita ambil pelajarannya ya. Dari Jakartanya sendiri kita bisa lihat dengan kondisi yang sekarang, yang dimana dari dulu yang namanya kemacetan tuh nggak pernah terpecahkan, sekarang tuh bisa terpecahkan. Polusi udara bisa berkurang. Jadi saya pikir kalau bisa dipikirkan lagi bahwa cara-cara seperti ini mungkin ada bagian-bagian yang harus di rumah. Balik lagi, maksudnya kalau udah normal ya pastinya ketemu sama teman-teman lagi, nge-mall lagi, nonton film bioskop lagi, karena kan memang itu kesenangan saya itu nonton bioskop gitu ya. Tapi ya sekali lagi saya sih pengennya sih dengan kondisi yang sekarang dari pihak pemerintah juga bisa memikirkan bahwa salah satu cara solusi untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi itu adalah ya seperti ini, kita mengurangi kegiatan keluar rumah. Dan pasti ada hal-hal yang bisa dilakukan di dalam rumah gitu. Kalau memang yang harus keluar rumah kayak kita syuting ya itu harus keluar gitu. Jadi jangan dibatasin gitu. Ada yang perlu, ada yang enggak.